Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Acara Pidana yang beranggotakan Eka Jubaikah, Fajriatul Fauziah, Ratijah Munjiah, Aziz Abdul Razak, Akbar Amin Faruk, yang akan menjelaskan materi tentang pra-peradilan. Pembahasan yang akan kami bahas kali ini, yakni pengertian pra-peradilan, tujuan dan wewenang pra-peradilan, pemohon pra-peradilan, objek pra-peradilan, dan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pendahuluan. Pra-peradilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, Pasal 1-10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka, atau keluarganya, atau pihak lain, atau kuasa tersangka. Kemudian yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kemudian yang terakhir, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim pra-peradilan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Kewenangan yang dimiliki oleh Hakim pra-peradilan ditentukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kewenangan tersebut tidak seluas kewenangan Hakim pemeriksaan pendahuluan. Pengertian pra-peradilan. Pengertian pra-peradilan antara lain merupakan suatu jaminan bagi setiap orang yang menjadi korban kelalaian ataupun kesengajaan dari sikap tindak penegak hukum. Pra-peradilan diatur dalam bab 10 bagian 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili pengadilan negeri. Pra-peradilan membawa pengawasan tertentu dari cara bekerja para pejabat, pelaksana undang-undang, serta kemungkinan untuk memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian yang sebelumnya tidak diatur menurut HIR. Beberapa sumber menyebutkan istilah pra-peradilan dengan kata terpisah, yakni pra-peradilan. Dalam KUHP, istilah yang digunakan adalah pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan salah satu hal baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Apabila pra-peradilan diartikan secara harfiah, maka dapat dimaknai pra artinya sebelum atau mendahului. Berarti pra-peradilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pra-peradilan. Maksud dan tujuan yang hendak dilindungi dari adanya lembaga pra-peradilan yaitu tegaknya perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-Undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi tersebut merupakan pengurungan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Tujuan utama dibentuknya pra-peradilan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan. Agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Sedangkan menurut R. Suparmono bahwa tujuan diadakannya pra-peradilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi tersangka. Diperkenalkannya pra-peradilan untuk mengimbangi penerapan upaya paksa dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, memiliki tujuan supaya tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi jelas sekali bahwa pra-peradilan dimaksudkan sebagai pengawasan penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional. Dalam hal ini, kepolisian dan kejaksaan. Pra-peradilan ini dimasukkan sebagai wewenang dan pengadilan sebelum memeriksa
pokok perkara. Selanjutnya yaitu tentang wewenang pra-peradilan. Wewenang pra-peradilan dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHP, sebab dapat dikatakan bahwa kewenangan pra-peradilan bersumber dari pasal-pasal tersebut. Akan tetapi, terdapat juga kewenangan lain, yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti, kerugian dan rehabilitasi yang diatur dalam pasal 95 dan 97 KUHP. Mengenai pra-peradilan, pada KUHP diatur di dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pra-peradilan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa. Yang kedua, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang ketiga, berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi. Yang keempat, memeriksa permintaan rehabilitasi. Yang kelima, pra-peradilan terhadap tindakan penyitaan. Permohonan pra-peradilan. 1. Tersangka, keluarga, atau kuasanya. Tersangka, keluarga, atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Pra-peradilan terkait sah tidaknya penangkapan atau penahanan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh tersangka saja, tetapi juga oleh keluarga atau penasihat hukumnya. Mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan diatur di dalam pasal 82 ayat 3 huruf D KUHP dan dikaitkan dengan pasal 79 KUHP. Mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau penasihat hukum, atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan. Dalam pasal 79 KUHP diatur tentang pengajuan pemeriksaan. 2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 80 KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Penuntut umum dapat mengajukan pra-peradilan terkait dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang. Secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana ialah saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana yang bersangkutan. 3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan pra-peradilan yang dilakukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat terjadi apabila penuntut umum telah melakukan penghentian penuntutan. Oleh karena itu, maka penyidik atau pihak ketiga berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan oleh penuntut umum. 4. Tersangka, ahli warisnya, atau kuasanya. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 95 ayat 2 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada pra-peradilan atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, atau penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang berperkara tidak diajukan ke sidang pengadilan. 5. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi. Pasal 81 KUHP menyatakan tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Objek pra-peradilan. Objek pra-peradilan ini diatur juga dalam pasal 77 KUHP, yaitu A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 21
PUU/12/2014 telah menetapkan objek pra-peradilan baru, yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek pra-peradilan yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHP. Pasal 77 huruf A KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Ganti rugi dan rehabilitasi. Mengenai ganti rugi dalam perkara pidana atau yang dikenal dengan ganti kerugian, dapat dilihat penggantinya dalam pasal 1 angka 22 KUHP. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Ganti kerugian ini dituntut melalui pra-peradilan. Mengenai ganti kerugian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHP. Menurut pasal 95 ayat 1 KUHP, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya yang perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri, putusan di sidang pra-peradilan, pasal 95 ayat 2 KUHP, sedangkan jika perkara telah diadili di peradilan untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pasal 95 ayat 4 KUHP. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan. Pasal 96 ayat 1 KUHP. Ini berarti ganti kerugian tersebut dapat diberikan setelah adanya tuntutan dari yang bersangkutan, tersangka atau terdakwa terpidana, atau ahli warisnya. Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP pasal 1 angka 23 KUHP. Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan pasal 97 ayat 2 KUHP. Akan tetapi, untuk permintaan rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim pra-peradilan. Pasal 97 ayat 3 KUHP. Jika putusan pengadilan tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi, Mahkamah Agung telah mengatur mengenai hal tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 1985, yaitu tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum maksudnya. Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas, lepas,
tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan. Cukup sekian penjelasan materi pra-peradilan dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan video ini. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.